Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh-solehah? Semoga semua sehat selalu dan tetap semangat. Anak-anak sudah tahu arti pentingnya sholat kan? Nah, sekarang Bu Guru mau bertanya, apa sih manfaat sholat untuk kehidupan kita? Yuk cari tahu di video pembelajaran berikut ini. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di video kali ini kita akan belajar pelajaran 5, yaitu dengan tema Sholat Kewajibanku dengan subtema Hikmah Sholat. Mari simak video berikut ini. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama, ada bapak-bapak yang sedang mengumandangkan azan. Azan itu merupakan panggilan atau seruan untuk melakukan sholat. Lalu pada gambar kedua, ada ayah, ibu, dan anak-anaknya yang sedang menuju ke masjid untuk melakukan sholat. Pada gambar ketiga, yaitu gambar orang-orang yang sedang melakukan sholat berjamaah. Dan pada gambar keempat, yaitu gambar orang-orang yang berdoa bersama setelah selesai melakukan sholat. Sebagai umat Islam, ibadah pertama yang wajib kita kerjakan adalah sholat. Tapi, apakah anak-anak tahu, sholat bukan sekedar tuntutan? Ada banyak manfaat atau hikmah dari mengerjakan sholat. Ayo simak materinya sampai selesai dan cari tahu manfaat atau hikmah mengerjakan sholat. Hikmah sholat. Hikmah sholat artinya kebaikan atau manfaat yang timbul jika kita mengerjakan sholat. Sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan sempurna, memenuhi syarat rukun, khusyuk, dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apa saja sih hikmahnya? Berikut ini akan Bu Guru sampaikan beberapa hikmah dari mengerjakan sholat. Hikmah sholat yang pertama adalah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin melaksanakan sholat berarti kita senantiasa banyak mengingat Allah. Karena sholat adalah zikir atau cara mengingat Allah yang utama. Kemudian hikmah yang kedua, dengan sholat kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat kita akan ingat akan dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga kita akan selalu merasa dekat dengan Allah dan semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Kemudian hikmah yang ketiga dari mengerjakan sholat adalah disiplin waktu. Nah, sholat adalah ibadah yang ditentukan waktunya, sehingga orang yang sholat tepat waktu akan selalu menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, hikmah sholat adalah kita bisa menjaga hidup bersih. Ingat syarat sah sholat bahwa kita harus bersuci. Sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu untuk mensucikan diri. Sehingga orang yang sholat pasti hidupnya akan selalu bersih. Hikmah sholat yang kelima adalah hidup tertib dan teratur. Sholat ini memiliki rukun yang urut, dari awal sampai akhir harus urut. Nah, sholat ini mengajarkan kita hidup tertib dan teratur. Lalu, hikmah yang keenam yaitu rendah hati. Dengan mengucap Allahu Akbar saat sholat, yang artinya Allah Maha Besar, kita akan memahami bahwa hanya Allah lah yang Maha Besar, sehingga kita mengakui setiap orang sama derajatnya. Artinya, hidup ini harus rendah hati, tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Hikmah yang ketujuh yaitu dengan sholat, hidup kita menjadi damai dan menyebarkan kebaikan. Sholat diakhiri dengan salam yaitu bunyi Assalamualaikum warahmatullah, yang artinya salam sejahtera dan rahmat Allah untuk kalian. Lalu hikmah yang kedelapan yaitu hati akan menjadi tenang dan tentram dengan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, maka hati kita menjadi tenang dan tentram. Hikmah sholat yang kesembilan yaitu dengan sholat berjamaah dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Dengan sholat berjamaah berarti kita bertemu dengan orang lain. Sama saja kita telah membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Kemudian hikmah yang ke-10 yaitu memelihara diri dari perbuatan dosa. Orang yang jarang sholat biasanya lebih banyak melakukan perbuatan dosa atau perbuatan tidak baik. Namun dengan sholat, setiap orang akan berusaha untuk berbuat baik. Nah, itulah anak-anak beberapa hikmah sholat. Sebenarnya masih ada banyak hikmah dari mengerjakan sholat. Sekian yang dapat Bu Guru sampaikan mengenai pembelajaran tentang hikmah sholat. Semoga anak-anak bisa memahami hikmah sholat dengan baik. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.